Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tentang Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance. Apa itu TPM? Total Productive Maintenance adalah suatu pendekatan proaktif tentang kaidah perawatan peralatan kerja beserta aspek penunjangnya dengan tujuan untuk perawatan sehingga bisa menghindari kejadian yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi. TPM itu mempunyai moto yaitu Zero Error, Zero Work-Related Accident, dan Zero Loss. Ini dicetus oleh Keith Oliver Buzz Allen Hamilton pada tahun 1982. Sejarah TPM. TPM ini pertama kali dilakukan di Jepang pada tahun 1951, sedangkan pemikiran awal tentang TPM ini sebenarnya berasal dari industri di Amerika. Toyota adalah perusahaan pertama di Jepang yang memperkenalkan sistem ini di tahun 1960. Nippon Denso kemudian mengembangkan sistem ini dengan melibatkan seluruh karyawan secara langsung berdasarkan operator involvement ini. Nippon Denso dianugerahi sebagai perusahaan yang berhasil mengaplikasikan dan mengembangkan sistem TPM oleh Japanese Institute of Plant Engineer atau JIPE. Arti Total Productive Maintenance. Yang ke-1, keefektivitasan total menunjukkan sasaran yang akhir yang ingin dicapai TPM, yaitu keuntungan atau efisiensi. Yang kedua, sistem perawatan total mencakup maintenance prevention, MP, dan preventive maintenance serta maintainability improvement atau MI. Yang ketiga, partisipasi total yang merupakan partisipasi seluruh karyawan dari tingkat atas sampai tingkat bawah mengikuti autonomous maintenance dengan melalui kelompok kecil. Tujuan-tujuan TPM. Yang pertama adalah pelaksanaan program prevention maintenance dan meningkatkan kemampuan merawat. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai. Yang keempat, mengurangi waktu tunggu pada saat operasi. Sasaran dan target TPM. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi masukan dan menaikkan keluaran. Yang ketiga, memaksimalkan efektivitas peralatan secara A. Kuantitatif, meningkatkan total ketersediaan peralatan dan produktivitas pada periode operasi tertentu. B. Kualitatif, mengurangi banyaknya produk cacat, menstabilitaskan dan meningkatkan kualitas TPM. Segi-segi penting dalam penerapannya. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan keefektifan dari peralatan, perawatan yang mandiri oleh para operator. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan kelompok kecil pimpinan. TPM mempunyai elemen yang pertama adalah pendekatan total, upaya-upaya produktif, dan perawatan TPM. Pernyataan tentang TPM. Yang ke-1, selalu siap ketika kita membutuhkan atau ready to go when we need them. Yang kedua, dalam sebuah proses produksi, efisiensi dan kualitas adalah alat ukur utama. Yang ketiga, TPM sistem harus saling melengkapi dengan 5S. Yang keempat, operator mengetahui bahwa tugas perawatan adalah juga tugasnya, tetapi mereka juga harus tahu sebatas mana sebuah pekerjaan bisa melakukan serta pekerjaan mana yang hanya boleh dilakukan oleh kru maintenance yang terlatih. Yang kelima, TPM adalah filosofi pemberdayaan yang efeknya menimbulkan rasa tanggung jawab besar pada seluruh pekerjaan untuk selalu merawat peralatan kerjanya. Kerjasama antar pekerja adalah kata kunci untuk kesuksesan sistem ini. Selanjutnya, TPM memiliki 8 pilar aktivitas. Ke-1, selalu fokus terhadap improvement, atau bahasa Jepangnya Kobetsu Kaizen, untuk menghilangkan hal yang tidak berguna. Yang kedua, keterlibatan pekerja atau bahasa Jepangnya Jishu Hozen. Operator adalah key player yang berperan penting demi kesuksesan program ini karena mereka terlibat aktivitas perawatan harian serta bisa memprediksi kerusakan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, maintenance terjadwal untuk menghindari zero breakdowns. Yang keempat,
Perawatan berkualitas, quality maintenance atau Hinsitsuhosen termasuk prinsip Pokayoke yang bertujuan untuk mencapai zero loss dengan mengaplikasikan semua cara untuk menghindari kerugian. Yang kelima, manajemen produksi atau produk manajemen harus selalu berpikir aktif untuk menghilangkan waste yang terjadi saat pertama sampai berakhirnya proses produksi. Selanjutnya nomor 6, pelatihan harus menunjang produktivitas yang lebih baik. 7, TPM harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai termasuk sarana kantor yang resmi. Yang terakhir, safety, hygiene, dan environment harus selalu diterapkan untuk menghindari kecelakaan kerja serta peduli lingkungan. 7 alat visual manajemen dalam menyelesaikan persoalan TPM. Yang pertama, check sheet, kedua, flow chart, ketiga, histogram, keempat, control chart, yang kelima, Pareto chart, keenam, cause and effect diagram, nomor 7, scatter diagram. Implementasi TPM. Terdapat 6 hal yang dalam kesuksesan implementasi TPM. Mereka mengidentifikasi beberapa area penting untuk dilakukan kegiatan TPM. Fokus pada hal yang pertama, pemeliharaan preventif. Kedua, menerapkan proses pemeliharaan prediktif di tempat atau analisa getaran peralatan. Nomor 3, menciptakan standar pada peralatan untuk pembersihan, pelumasan, dan pemeriksaan harian data mengenai downtime. Nomor 4, membersihkan mesin sekaligus inspeksi. Nomor 5, menciptakan tim peningkat equipment atau biasa disingkat dengan EITS. Nomor 6, menciptakan koordinator area TPM. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kesuksesan implementasi TPM didukung oleh peran serta seluruh karyawan di semua tingkat organisasi. Dapat diterapkan di seluruh industri, jasa, ataupun manufaktur. Yang ini, konsep TPM dapat meningkatkan optimasi produktivitas sistem secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan materi singkat mengenai total productive maintenance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.